Shalom semua, selamat datang di ibadah CDC Online Service. Senang sekali bisa berkumpul kembali bersama Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, baik Anda yang di rumah dan dimanapun Anda berada. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua bersyukur dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Mari kita memuji, menyembah Tuhan, sebab hari ini kita merayakan kemenangan bersama Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi, siapkan hati kita, siapkan catatan, dan mari kita mau terima pesan Tuhan yang spesial untuk hari ini. Mari kita mau berdoa untuk menyiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sepanjang minggu ini penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu yang sempurna. Kiranya Bapa hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu dan mau menerima pesan yang Kau akan berikan pada hari ini. Bapa, kami serahkan hari ini, biarlah Kau yang beracara baik dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom CDC, apa kabar? Happy Sunday. Mari persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan Allah kita pada pagi hari ini. Sebelum memuji, saya mau bagikan satu ayat di Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat daripada segala alam. Mari ceritakan segala kebaikan Tuhan. Mari naikkan pujian dengan sepenuh hati. Sama-sama naikkan lagu pujian ini. Sebab Tuhan maha besar. Besar. Mari sama-sama ceritakan segala kebesaran Tuhan Allah kita. Mari naikkan pujian dari awal. Ceritakanlah kebesarannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yes Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang besar, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sebab itu hati kami percaya dan kami akan memuji Engkau lebih dahsyat lagi pada hari ini. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia
Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Dia Allah yang selalu setia dalam kehidupan kita. Dia Allah yang selalu menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Ada apapun yang menjadi pergumulan kita pada hari ini, mari kita menserahkan itu semua di bawah kaki Yesus. Karena kasih-Nya selalu tercurah dalam setiap kehidupan kita. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap hidup kami. Karena Engkaulah satu-satunya penolong kami yang setia. Dan kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang memberikan kekuatan kepada kami. Saat ini Bapa, kami membawa setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu. Kita sama-sama. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu ya Bapa. Sungguh Kau Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Mari kita mau katakan lebih dalam lagi, penolongku yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Yesus, Kau Allah kami yang setia. Kau Tuhan kami, Allah yang tidak pernah mengecewakan setiap kami. Karena firman-Mu berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah hidup kami Bapa. Inilah setiap hati kami Yesus. Dan kami mau menyatakan lebih dalam lagi. Haleluya Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi Anda yang membutuhkan dukungan doa ataupun Anda membutuhkan konseling, Anda dapat menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Mari kita berdoa untuk kebutuhan jemaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berdoa pada hari ini ya Bapa untuk kebutuhan jemaat. Saat ini bagi jemaat yang sedang sakit, kami percaya dengan bilur-bilur-Mu Kau telah sembuhkan, Kau angkat sakit penyakit. Bapak, kami juga mau berdoa untuk rekonsiliasi keluarga, hubungan antara suami dan istri, anak dan orang tua, baik sanak dan family juga Bapak. Kami percaya ke dalam tangan-Mu Engkau hadir di tengah-tengah keluarga. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang membutuhkan pekerjaan. Kau berikan hikmat, Kau berikan kreativitas ya Bapak, sehingga terjadi pemulihan ekonomi di dalam keluarga. Bapak, kami juga mau berdoa bagi jemaat yang sedang mempersiapkan pernikahan. Bapak, Kau kuduskan pernikahan, Kau berkati, Kau telah sediakan ya Bapak keperluan sehingga pada hari hanya dapat berjalan dengan lancar. Bapak, kami juga mengucap syukur atas kesehatan sampai hari ini. Kau berkati sehingga kami dapat melewati pandemi ini dengan baik. Dan Kau juga berkati ya Bapak untuk sampai hari ini pekerjaan yang kami jalankan, Kau perlancarkan ya Bapak, baik usahanya juga ya Bapak. Terima kasih atas pertolongan-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa bangsa dan negara kami percaya ke dalam tangan-Mu. Kau tutup bungkus pemimpin kami Bapak Jokowi beserta jajarannya, sehingga dapat melakukan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk penanganan pandemi ini Bapak. Kau berkati, Kau berikan tangan-tangan yang cakap untuk melakukan tugas-tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga Bapak, Kau juga memberikan bangsa ini pulih dari ekonomi, perdagangan, sektor pariwisata, dan sektor yang lainnya Bapak. Kau bangkitkan bangsa ini dari pandemi ini. Kami juga mau berdoa untuk keamanan, stabilitasnya Bapak. TNI dan Polri tetap kompak untuk mengamankan bangsa ini baik dari Sabang sampai Merauke. Kami mau tolak juga ya Bapak untuk roh-roh jahatan, roh-roh teroris. Kami mau tangking, mau tolak di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu kami bersyukur sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan jemaat Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau membawa setiap penyembahan kita di hadapan Tuhan, karena Allah kita Allah yang layak disembah. Kita mau katakan pujian. Haleluya Yesus. Alam semesta
siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Rawat setiap hati kami Bapa. Kau berurapi Tuhan Yesus hamba-Mu ya Bapa yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang khusus Tuhan mengalir dalam setiap kehidupannya ya Bapa. Begitu dengan umat-Mu ya Bapa. Kami siapkan tanah hati kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu boleh tertabur Tuhan di dalam hati kami yang rindu ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu juga Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Bajak setiap hati kami Tuhan. Dan sanggupkan kami ya Roh Kudus untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Oke, kita akan mulai. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah. Kita mau membahas satu topik yang rasanya ini menjadi berkat buat kita semua pastinya. Topik hari ini yang ingin saya bagikan adalah tentang hati nurani. Banyak orang mengucapkan hati nurani, tetapi belum tentu arti sebetulnya, baik secara bahasa maupun secara firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas tentang hati nurani. Ya, kenapa saya tertarik untuk membagikan tentang hati nurani? Karena hati nurani adalah satu poin ada di dalam DNA-nya CDC, yaitu pure conscience, artinya hati nurani yang murni. Jadi kalau kita punya lima nilai atau 5 prinsip di dalam gereja kita CDC, salah satunya adalah hati nurani yang murni. Kita akan belajar dulu apa itu hati nurani. Ya, apa yang dimaksud hati nurani? Ternyata hati nurani adalah suara hati adalah kemampuan batin untuk mengetahui dengan roh kita, memberi persetujuan ketika kita berbuat benar, tetapi menuduh ketika kita berbuat salah. Mungkin di antara kita pernah melakukan kesalahan, pastinya kita nggak mungkin nggak pernah. Kerasa nggak usah jauh-jauh kesalahan yang besar. Pada saat kita berbohong, deg-degan nggak kita semua? Pastinya kita pernah ngerasa deg-degan, aduh ketahuan nggak ya, ketahuan nggak ya? Karena apa? Karena kita sudah melakukan kesalahan. Coba kalau kita ngomong dengan jujur, artinya apa adanya, tentu kita pastinya nggak deg-degan. Kenapa? Ya karena memang nggak ada yang ditakutin. Nah, tetapi kalau ada sesuatu kesalahan, kita pasti akan merasa tidak nyaman. Meskipun kalau sudah dilakukan berulang-ulang, lama-lama deg-degannya juga hilang. Nah, udah nggak mempan artinya ya. Nah, kita lihat di sini hati yang murni menurut Kamus Bahasa Indonesia ialah hati yang mendapat cahaya Tuhan. Karena disebut hati murni itu udah pasti baik. Nah, tetapi kita lihat beberapa kata orang bijak mengatakan menurut Vincent van Gogh, hati nurani adalah kompas hidup manusia. Jadi istilah hati nurani ini menjadi pedoman atau arah dari hidup kita. Jadi maka disebut kompas. Nah, berikutnya lagi ada pendapat Albert Einstein. Jangan melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nurani. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan. Kalau kita tahu itu salah kita lakukan, pasti kita deg-degan, gak nyaman, takut ketahuan. Jadi lebih baik lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan hati nurani, bukan bertentangan dengan hati nurani, supaya hidup kita lebih nyaman. Tetapi yang harus kita waspadai atau hati-hati adalah tidak semua yang keluar dari hati nurani itu baik. Ternyata hati-hati juga kita, jangan sampai salah ya. Nah, ternyata hati nurani itu ada 2 macam. Satu, hati nurani yang jahat. Kedua, hati nurani yang murni atau baik. Nah, kalau yang murni atau baik, ya kita nggak usah takut salah ya. Tapi yang jahat kalau kita ikuti, wah ini berbahaya. Kenapa ada 2 jenis hati nurani? Ada juga ayatnya di Alkitab. Kita lihat Amsal 27 ayat yang ke-19.
seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Nah, kalau kita lihat manusia di dunia ini kan ada yang jahat, ada yang baik. Nah, hati mereka juga sama. Hati nurani mereka ada yang jahat, ada yang baik. Jadi kalau kita menilai seseorang, ayat ini memberitahu. Jadi siapakah kita, itu tergantung dari hati kita. Nah, ayatnya lebih jelas lagi di sini. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, inilah makanya saya sebutkan di sini, kita hari ini mau belajar khusus tentang hati nurani. Nah, hati nurani itu ternyata ada dua macam. Itu seperti gudang. Hati kita ini seperti gudang simpanan yang kita penuhi sepanjang umur hidup kita. Mulai dari dalam kandungan kita, ibu kita, sampai hari ini gudangnya penuh segala macam. Nah, apakah gudangnya penuh barang rongsokan, barang nggak kepake, apa barang yang berguna, itu tergantung kita. Nah, jadi di sini kita lihat perbendaharaan atau gudang tadi ada penuh di dalam hati kita. Kalau gudangnya isinya sesuatu yang buruk, yang keluar ya buruk. Kalau yang baik, yang keluar yang baik. Karena sesuatu yang ada di hati meluap lewat mulut kita, jadi meluap keluar. Nah, kita bahas satu-satu sekarang. Hati nurani yang jahat ada di Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Nah, ini adalah menjelaskan kalau kita mau ketemu Allah, kita harus memenuhi proses pembasuhan, proses pembersihan, supaya hati nurani yang jahat tadi dicuci bersih dan digantikan dengan hati nurani yang murni atau yang baik. Jadi artinya sebelum kita bertobat, status kita adalah manusia berdosa. Otomatis karena kita berdosa, yang tersimpan dalam hati nurani kita adalah semua hal yang jahat yang kita wariskan dari nenek moyang kita, dari kekecewaan hidup kita, kepahitan kita, semua tersimpan di hati dan itu tidak berdampak baik untuk kita sendiri. Dan itu semua tersimpan dan ini semua harus cuci gudang, harus dibersihkan dengan dibasuh dengan air yang murni. Caranya seperti apa? Kita lihat Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Komplit ya, semuanya ada di dalam hati. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam, jadi bukan dari luar ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita merekam dan menyimpannya di dalam hati kita dan menajiskan orang tersebut. Inilah status orang yang belum bertobat, orang yang belum mengenal Allah, orang yang belum meninggalkan hidup lamanya. Hatinya penuh dengan segala yang namanya kenajisan. Lalu kita lihat 1 Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan inilah solusinya Bapak Ibu. Di 1 Petrus 3 ayat 21 menjelaskan kiasan untuk membersihkan hati adalah lewat baptisan. Maksudnya jelas untuk diganti hati yang jahat tadi yang sifatnya najis untuk orang tersebut, digantikan dengan hati yang murni. Dengan cara apa? Kita percaya kepada Allah dan percaya kebangkitan Yesus. Jadi membersihkan hati nurani yang jahat hanya dengan satu cara, yaitu lewat baptisan.
sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 21. Percaya Yesus mati disalibkan dan dibangkitkan untuk menebus dosa kita. Kita tidak bisa menghapus dosa kita sendiri. Yang menghapus dosa kita atau kenajisan kita hanyalah Tuhan Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga baptisan itu adalah sebuah seremoni, sebuah lambang kematian diri kita sendiri bersama Yesus, dan akhirnya kita bangkit dengan hati yang baru, sehingga hati nurani yang jahat diubah menjadi hati nurani yang murni. Jadi buat teman-teman yang belum dibaptis, yang mau ikut Yesus, ini berarti harus langkah pertama. Jangan tunda terlalu lama. Saya ingin mengucapkan selamat ya buat Om Uci dan Tante Chani yang kemarin dibaptis. Selamat ya. Wah, rupanya Om dan Tante sudah mengambil keputusan minta kepada Yesus hati nurani yang murni. Karena hati yang jahatnya sudah ditinggalkan, sudah dipaku di kayu salib, ditukar sama Tuhan. Nah, itu adalah anugerah terbesar yang kita terima. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya arti baptisan dalam kehidupan kita yang mau mengikut Yesus. Karena kita jangan pernah berusaha jadi orang baik, punya hati yang murni, nggak lewat baptisan. Yang ada babak belur, jatuh lagi, bikin salah lagi. Jadi tinggalkan hidup lama kita lewat program atau proses baptisan. Nah, sekarang kita lihat hati nurani yang murni atau baik. Ada di Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini buat orang yang sudah dibaptis, buat orang yang sudah mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, buat orang yang mau menjadi pengikut Kristus. Seseorang akan berusaha menjaga hati nuraninya, gak cuma di hadapan Allah. Ingat dua hal, di hadapan Allah dan manusia. Seseorang yang memiliki hati nurani yang murni dipastikan memiliki integritas, tidak munafik atau bermuka dua, dan dapat dipercaya. Kalau ngomong ya, ngomong enggak, ya enggak. Jangan di depan iya, di belakang enggak. Jangan di depan oke, di belakang ngegurutu. Hati-hati ya buat orang yang sedang mau belajar menjaga hati nurani yang murni. Yang dicek itu adalah hati kita dan sikap respon kita. Itu semuanya penting. Hati nurani yang murni bisa dilihat oleh Allah dan manusia dengan sudut pandang yang sama. Jangan di hadapan Allah kita seolah menjadi anak Tuhan yang baik, jadi Kristennya hari Minggu, lalu hari Senin sampai Jumat di kantor banyak musuh, ribut melulu. Jangan gitu ya Bapak Ibu. Kita semua dimanapun kita berada, mau di kantor, mau di sekolah, mau di kampus, mau di rumah, mau di mana saja kita berada, di gereja, kita adalah anak-anak Tuhan yang punya integritas. Kalau hati nurani kita murni, jangan berkata-kata yang berbeda antara hati, pikiran, dan perilaku. Berikutnya, jadi kunci dari kesuksesan Paulus dalam pelayanannya, karena tadi ayat diambil dari Paulus, karena Paulus senantiasa memiliki hati nurani yang murni. Itu dikatakan Paulus kalau dia menjaga hatinya di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Jadi dia mempraktekannya. Kata senantiasa di sini artinya selalu, rutin, terus-menerus, tak putus Paulus menjaga hatinya. Makanya kenapa kita harus menjaga hati kita, karena sumber kehidupan ya. Jadi orang bisa melihat perbuatan Paulus sesuai dengan apa yang diajarkannya. Jangan kita mengajarkan sesuatu tetapi kita prakteknya tidak melakukannya. Atau kita mengajarkan kepada adik-adik rohani kita tapi kita sendiri melanggarnya. Jadi itu namanya kita tidak punya integritas. Terbukti dengan hidup Paulus berbuah. Jadi kita tahu anak rohaninya Paulus adalah Timotius. Ada di 1 Timotius 1 ayat 2. Kita nggak usah buka, tapi kita bisa baca nanti di rumah. Bahwa karena kehidupan Paulus yang punya integritas, hidupnya pasti berbuah. Buat kita anak-anak Tuhan yang punya integritas, yakin hidup kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya, 1 Timotius 1 ayat 18. Timotius sebagai anak rohaninya Paulus. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu,
supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi kita lihat Timotius pun udah di awareness sama Paulus. Kalau mau sukses pelayanan kamu, ingat ya, harus punya iman dan hati nurani yang murni. Betapa pentingnya hati nurani yang murni dalam segala aspek kehidupan kita. Jadi kita mau belajar sekarang ciri hati nurani yang murni apa? Ada di Ibrani 10 ayat 22. Kembali lagi ayat tadi sudah saya bacakan, tetapi saya ulang kuncinya. Karena itu marilah kita menghadapi Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Inilah ciri khas hati nurani yang murni. Yaitu pertama, hati yang tulus ikhlas. Kedua, keyakinan iman yang teguh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tulus ikhlas itu yang tahu cuma kita sendiri dan Tuhan. Siapa yang bisa melihat hati? Gak ada satupun orang yang bisa melihat hati. Bahkan kita nggak bisa nebak hatinya suami kita sendiri. Kita nggak bisa nebak hatinya anak kita. Apakah dia lagi kesel sama kita? Kadang-kadang berasa sih. Tapi kita nggak tahu berkecamuk apa sih di pikirannya. Hati itu nggak ada yang bisa melihat kecuali kita sendiri dan Tuhan. Kita lihat hati yang tulus ikhlas ya. Seperti apa? Tidak terpaksa, rela berkorban, motivasinya yang murni. Yaitu cuma satu alasannya, untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau egois. Jangan tampil rohani supaya disebut rohani. Banyak orang merasa dirinya jaim di depan orang supaya rohani. Tujuannya supaya kita kelihatan rohani. Jangan-jangan kita pelayanan tujuannya supaya orang memuji kita orang rohani. Hati-hati Bapak Ibu, saya pun lagi menguji hati. Tiap hari kita menguji hati kita. Saya lakukan ini karena siapa? Karena saya temannya Pak Andi? Enggak juga, karena saya mengasihi Tuhan. Kalau betul karena saya mengasihi Tuhan, ya saya lakukan dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Tetapi giliran kita punya otoritas menegur kita, apakah terus kita marah-marah? Kan kita melakukannya untuk Tuhan, lakukannya yang terbaik dan rela dikoreksi. Jadi jangan pernah bersungut-sungut kalau memang kita manusia nggak sempurna dan pernah salah. Saya pernah berpikir gini, saya mau nunjukin kalau saya bisa. Roh Kudus langsung marah kepada saya. Kamu itu melayani atau melakukan sesuatu untuk kamu apa untuk aku? Saya baru sadar di situ bahwa kalau kita melakukannya untuk Tuhan, jangan pamer kalau saya hebat, jangan pamer kalau saya bisa. Semua karena anugerahnya. Kalau dipercaya, puji Tuhan. Kalau nggak dipercaya, ya puji Tuhan. Karena semua ada bagiannya. Kalau kita belum mendapat tugas, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah mendapat tugas, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi semuanya motivasinya cuma satu, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk alasan diri sendiri. Ada orang kalau nggak dikasih jadwal pelayanan mulai tersinggung. Kok saya nggak dijadwal ya? Salah saya apa ya? Dia bertanya-tanya dan mulai mencari-cari orang lain sikap perilakunya terhadap kita. Hati-hati Bapak Ibu, ini semua adalah proses kemurnian hati. Saya pun sampai hari ini diproses. Jadi berikutnya, hati itu punya integritas. Apa yang di dalam hati harus sama dengan apa yang diucapkan dan harus sama dengan apa yang dilakukan. Jangan kita punya hatinya niatnya baik, tapi cuma niat, nggak pernah diucapkan dan nggak pernah dipraktekkan. Pada saat niat hati kita baik, kita mengucapkan itu confess firman Tuhan dan kita bergerak. Jadi jangan diam nunggu, mulai bertindak. 1 Petrus 1 ayat 22 dan 23. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, ayat ini menjelaskan sekali lagi bahwa kita harus mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi mengamalkan kasih persaudaraan di sini adalah mempraktekkan. Amal itu kan melakukan ya.
Janganlah kita ngomong bahwa orang Kristen penuh dengan kasih, tetapi kita tidak mengamalkan. Mengamalkan ini setiap orang bervariasi kapasitas dan kemampuannya. Bisa dalam bentuk sumbangan pikiran, bisa dalam bentuk sumbangan tenaga, waktu, dan sebagainya, termasuk uang dan sebagainya. Tapi nggak harus yang namanya mengamalkan kasih selalu dalam bentuk uang. Dalam bentuk segala hal aspek kehidupan kita harus amalkan. Dan ini adalah harus didorong dengan hati yang ikhlas. Nah, itu yang namanya hati nurani yang murni, yang tulus ikhlas. Berikutnya, kedua, modal kita, ciri dari hati nurani yang murni selain tulus ikhlas adalah iman yang teguh. Iman sebesar biji sesawi sudah pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Jadi saya nggak terlalu kupas banyak di sini. Kalau kita punya hati yang nurani yang murni, punyalah iman sebesar biji sesawi yang penuh. Jangan setengah sesawi, jangan 30%, jangan 99% biji sesawi, tapi penuh. Berdasarkan firman Tuhan dan dipimpin Roh Kudus setiap detik hidup kita. Nggak ada yang lepas. Jangan pernah melepaskan kontrol hidup kita di bawah kekuatan lain. Harus di bawah pimpinan Roh Kudus. Yakobus 2 ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, ini bicara motivasi lagi. Banyak orang mengamalkan iman, jadi orang Kristen berusaha sebaik-baiknya supaya kita dinilai baik. Atau jangan-jangan kita milih orang. Orang ini baik sama saya akan layani. Orang ini nyebelin, jadi kayaknya enggak deh, saya enggak mau doain dia. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan tahu isi hati kita. Saya mau katakan, semakin saya marah dengan seseorang, semakin saya bawa nama orang itu di doa saya. Saya belajar menertibkan hati saya. Bukan saya mau cari muka sama Tuhan, enggak. Saya lagi menyalipkan kedagingan saya. Dengan cara apa? Makin orang ini ngeselin, makin tak doain, kalau orang Jawa bilang. Tapi bukan berarti orang yang baik enggak saya doain. Orang yang baik pun saya doakan. Saya bawa dalam doa semua yang Tuhan kasih di hati saya. Tuhan biasanya ngasih list. Ini doain dulu, ini doain dulu. Dan biasanya kalau itu udah Roh Kudus ngomong, mau itu orangnya nyebelin, mau itu orangnya baik, saya tetap bawa dalam doa. Karena Roh Kudus sudah memberitahu nama-nama yang harus didoakan. Kadang-kadang ada nama yang tidak ada di list doa saya hari itu, pagi itu. Ini adalah jadwal setiap pagi hidup saya. Nah, tiba-tiba Tuhan ingetin nama seseorang. Doakan. Langsung saya bawa dalam doa. Dan ternyata ada dampaknya. Itu yang saya semakin kagum dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Luar biasa. Jadi konsep yang sering salah, saya mau bagikan kenapa? Karena saya dulu juga sering beribut sama orang. Gara-gara konsep yang salah tentang hati nurani yang murni. Konsep yang benar adalah hati nurani yang murni dipraktikkan dalam hal apa? 1. Mengasihi sesama. 2. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu adalah 2 hal yang kita harus praktekkan dalam hati nurani yang murni. Jadi mengasihi sesama itu hukum kasih yang utama. Kita sudah tahu ayatnya tertulis. Mengampuni orang yang bersalah ada di doa Bapa kami. Tetapi jangan tertukar dengan istilah di bawahnya. Saya akan bacakan. Konsep yang salah adalah hati nurani yang murni itu dimaksud di sini adalah kompromi dengan dosa. Hati-hati, ayatnya ada di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Waktu saya membaca ayat ini berkali-kali untuk minta hikmat Roh Kudus, kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah kemudian kalau berdosa, kasih kita harus dipraktekkan, kita kompromi dengan dosa dia? Itu menjadi satu pertanyaan yang pernah saya gumuli beberapa lama. Dan Tuhan memberikan pencerahan. Tuhan kita adalah Allah yang kudus, amin. Kalau namanya kekudusan dan dosa, gak pernah bersatu. Karena kudus dan dosa itu seperti air dan minyak, gak akan pernah bisa nyampur. Lalu apa maksud dari ayat ini Tuhan? Waktu saya bertanya dan banyak kejadian. Contoh, saya pernah dengar kesaksian pada saat seseorang anak muda
menyetir mobil. Mungkin saya dulu pernah khotbah yang masih ingat bahwa dia pernah membawa teman perempuannya naik mobil pulang pesta, tabrakan, dan anak perempuan temannya meninggal. Dan akhirnya karena dia nyetirnya rupanya di bawah pengaruh alkohol, anak laki ini, temannya si perempuan tadi. Dan apa yang terjadi? Dia otomatis ditangkap polisi dan masuk penjara. Pada saat dia masuk penjara karena dia mabok nyetir, kesalahannya adalah dia nyetir dalam kondisi pengaruh alkohol. Apa yang terjadi pada ibu si anak perempuan ini? Dia sulit mengampuni. Nah, waktu Tuhan memproses hatinya, ibu ini akhirnya datang mengunjungi ke penjara, di mana anak laki-laki itu ditangkap dan masuk penjara karena kesalahannya. Nah, pada saat itu ibu itu berhasil mengampuni kesalahan anak laki-laki itu yang mengakibatkan merenggut nyawa anak perempuannya. Dia mengampuni dan akhirnya anak laki itu bersyukur karena dia sangat dikejar-kejar rasa bersalah, tetapi hukuman penjaranya tetap berlangsung. Jadi yang namanya kasih menutupi banyak sekali dosa. Anak laki-laki tadi berdosa karena mabok nyetir. Dia tetap menjalani hukumannya di penjara karena dia melanggar peraturan lalu lintas, tetapi dia diampuni oleh ibu anak perempuan temannya sendiri, dan keluar dari penjara. Ibu ini dengan anak laki-laki ini menjadi satu tim pelayanan keliling kota ke kota untuk melayani anak-anak terluka hatinya. Luar biasa. Dari kisah ini saya tahu bahwa mengampuni dengan dosa itu ada dua aspek. Dosa tetap dosa. Apa yang ditabur harus dituai. Kesalahan tetap harus ada hukumannya. Tapi kita tetap harus mengampuni. Tetap kita menerima orang yang bersalah kepada kita apa adanya. Kita mengasihi dia. Jadi bukan disalahartikan dengan bahwa mengampuni di sini atau kasih kompromi dengan dosa. Itu adalah dua hal yang berbeda. Hati-hati ya dengan interpretasi ayat ini. Jadi selanjutnya ini ayat terakhir yang ingin saya bagikan. Apa bahaya yang tidak mau mempertahankan hati nurani yang murni? Ada orang yang merasa gua paling benar, jadi dia gak mau dimurnikan oleh firman Tuhan. Kita lihat di 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi buat kita anak-anak Tuhan yang sudah mengikut Kristus, kita memiliki hati nurani yang murni. Tugas kita hanya menjaganya untuk terus murni. Kalau tidak, iman kita akan kandas. Bukan karena Tuhan tidak menerima kita yang sudah meninggalkan Tuhan. Ada kisah terakhir yang saya bagikan, yaitu kesaksian dari Rosa Parks, pahlawan hak asasi. Dia bergerak di African Methodist Episcopal atau Gereja Metodis orang Afrika Amerika. Tinggal di Amerika, sudah warga negara Amerika, tetapi aslinya dia orang Afrika. Ibunya, neneknya, dan kakeknya menggunakan Alkitab untuk mengajarkan kepadanya supaya percaya kepada Tuhan dan tidak takut. Di dalam Tuhan tidak dikuasai rasa takut. Prinsip hidup Rosa adalah ibadah harian memegang peranan penting dalam hidup saya sejak kecil. Alkitab menjadi bagian dari pikiran dan kepercayaan saya setiap hari. Pengajaran Alkitab menjadi jalan hidup dan membantu saya menghadapi masalah sehari-hari. Perhatikan, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, tolong bangun hubungan dengan Tuhan tiap hari sesibuk apapun. Saya mengajarkan ini karena saya sudah mempraktekannya. Kita tidak akan pernah luput dari godaan iblis tanpa hidup dengan Tuhan tiap hari. Tiap hari, 24 jam sehari. Rosa ini hidupnya dari tahun 1913 sampai 2005 ya, dia meninggal. Saya bagikan kesaksiannya. Kejadian yang mengubah Amerika dimulai dari 1 Desember 1955 ketika Rosa waktu itu berusia 42 tahun. Dia hanya seorang penjahit wanita dari Montgomery, Alabama. Menaiki sebuah bis dan duduk di bangku untuk orang kulit putih. Peraturan kota tidak hanya melarang orang kulit hitam duduk di kursi baris depan dalam suatu bis, tetapi juga mengharuskan mereka untuk memberikan kursinya kepada orang kulit putih yang berdiri di dekatnya. Ini peraturan waktu itu ya, yang masih berlaku sampai tahun 1955.
Bagian depan bis sudah penuh dengan dan supir bus pun berkulit putih menyuruh Rosa memberikan kursinya kepada orang kulit putih. Rosa nggak mau keluar dari kursinya karena dia lelah dan dia pengen duduk. Nah, kemudian akibat dari dia nggak mau berdiri menyerahkan kursinya kepada orang kulit putih, Rosa ditangkap polisi, disidang dan dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Penduduk kota Montgomery kira-kira 48.000 orang waktu itu, dan sebagian besar adalah orang Afrika Amerika yang mulai unjuk rasa dan disertai simpatisan orang-orang kulit putih yang cinta Tuhan membela Rosa. Seorang pendeta setempat waktu itu baru berusia 27 tahun adalah Martin Luther King Jr. mulai memimpin untuk menyampaikan suara anti-diskriminasi. Dan kasus ini begitu hebohnya di kota Montgomery sampai diangkat oleh media nasional. Dampak perjuangan Rosa didukung oleh Martin Luther King Jr. Akhirnya 27 November 1956, Pengadilan Tinggi mengeluarkan peraturan baru, larangan pemisahan dalam bus. Jadi boleh akhirnya yang duduk di bus siapa aja, kulit hitam, kulit putih, tidak ada perbedaan. Pada 21 Desember 1956, setelah Rosa Parks keluar dari penjara, akhirnya secara resmi dia bisa duduk di bangku depan dalam bus di Montgomery. Rosa menulis buku yang berjudul Quiet Strength. Jadi artinya dia bagaimana mempertahankan orang tetap kuat di dalam Tuhan. Tahun 1987, mimpi Rosa digenapi Tuhan bersama seorang tokoh, Elaine Steele, mendirikan Rosa and Raymond Park Institute for Self-Development, yaitu Institut Pengembangan Diri Rosa dan Raymond Park di Detroit. Organisasi ini memberikan berbagai program untuk membantu para pemuda mengejar pendidikan mereka untuk meraih mimpi dan masa depan yang luar biasa, tentunya dengan dasar firman Tuhan. Rosa mendorong orang-orang untuk memelihara kehidupan rohani mereka dan berakar di dalam iman. Inilah yang bisa mengubah dunia. Kesimpulan khotbah saya pagi hari ini, hati nurani yang murni adalah karunia Allah saat kita memutuskan dibaptis. Bapak Ibu semua, kita yang sudah di dalam Tuhan, kita sudah memiliki hati nurani yang murni. Kita sudah memutuskan meninggalkan hidup lama kita. Lalu kita hidup di dalam hidup yang baru di dalam Kristus. Hati nurani yang murni harus dijaga seumur hidup kita. Jadi ingat cirinya, hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Itulah modal kita menjaga hati nurani kita. Kalimat terakhir yang ingin saya bagikan, hati nurani yang didasari firman Tuhan dan selalu dipimpin Roh Kudus akan membawa perubahan hidupmu untuk meraih mimpi. Saya pun mengalami hal ini. Saya tidak pernah bermimpi kalau saya harus menggumuli mengikuti hati nurani saya, meskipun saya harus dimusuhi orang banyak, meskipun saya dihina orang, meskipun saya difitnah orang. Tetapi hati nurani yang murni yang ada di dalam hati saya membuat saya berani mengambil keputusan yang membuat orang banyak memperlakukan saya buruk. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, akhir dari perjalanan hati nurani saya ini membuatkan CDC berdiri. Saya ucapkan selamat untuk Pak Kris dan Ibu Seni, Pak Naftali dan Ibu Rusmini. Terima kasih untuk kesepakatannya membangun CDC Bogor. Ini semua dibangun di atas dasar hati nurani yang murni. Saya percaya bahwa hati nurani yang murnilah yang membuat kita memimpin. Roh Kudus lah yang akan memimpin kita untuk maju terus bersama Tuhan. Kita akan meraih mimpi kita akan meraih masa depan, karena gereja ini adalah punya Tuhan, kita hanya alatnya. Terima kasih, kita percaya hati nurani yang murni akan membawa kita terus meraih masa depan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada
pagi hari ini. Kami bersyukur Engkau menganugerahkan kepada kami hati nurani yang murni, sehingga membuat kami terus melangkah dengan iman yang teguh, dengan tulus ikhlas untuk meraih janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Pulihkan kami semua Tuhan, luruskan setiap jalan kami, dipimpin oleh hati nurani yang murni, didasari firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, dan semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah CDC via Zoom hari ini. Pastinya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih juga untuk para volunteer yang sudah melayani dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu depan tanggal 17 Oktober ibadah CDC via Zoom akan dilaksanakan pada pukul 10 pagi. Dan akan dilayani oleh Pastor Muda Robi Hasan dari GBI Sungai Yordan Bogor. Untuk berita keluarga, pada tanggal 10 Oktober 2021 telah dilayani pemberkatan nikah Eros Maitimu dengan Rika. Kami keluarga besar CDC mengucapkan selamat untuk keluarga baru. Tuhan Yesus memberkati berlimpah sukacita dan terus semangat dalam melayani Tuhan. Untuk persembahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Saya akan memberikan satu ayat persembahan. Ayatnya ada 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalaupun pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat yang melimpah atas kami, sehingga Bapa, kami juga ya Bapa mau memberikan persembahan, mau kuduskan persembahan yang kami berikan. Semoga persembahan ini kami dapat menjadikan pelebaran kerajaan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kau mau terima janji-Mu Tuhan, kau mau terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Kita percaya gereja adalah sebuah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah CDC, kami mengundang saudara untuk dapat bergabung dalam Care Cell yang merupakan kelompok saling memperduli, dan saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar saudara. Anda bisa bergabung dengan Care Cell yang sesuai dengan kelompok, usia, waktu, dan kebutuhan saudara. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kau mau bersorak bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita mau terima janji Tuhan, ku terima janji Allah. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang di CDC. Always remember stay healthy and keep connecting. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Ya, Bapak Ibu,
Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari Minggu yang luar biasa. Kami bisa beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau, bersorak-sorai, bersuka cita. Dan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini menjadi sumber kekuatan baru dalam hidup kami, menjadi dasar di mana kami berharap. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saat ini hamba-Mu berdoa, terimalah berkat dari Allah Bapa dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Tuhan melimpahkan dengan keberhasilan. Terimalah cinta kasih dari Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Mari kita terima berkat di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.